Oke, kita udah nyampe ke part 4 nih, mungkin mengenai penyusunan proposal dan laporan UNES Prigel. Ya mungkin Bu ini yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa juga ya Bu ya, karena kan banyak mahasiswa yang bingung juga ini laporan Prigel seperti apa, apakah sama seperti PKL ataukah berbeda untuk UNES Prigel. Mungkin saya pengen nanya yang lebih basicnya dulu ya Bu ya, kalau di PKL itu kan kita ada proposal untuk mengajukan ke perusahaan ya Bu, seperti itu. Untuk Prigel ini sendiri apakah ada proposalnya juga yang diajukan kepada mitra sebelum mendaftar UNES Prigel seperti itu, Bu? Baik, kalau ini ada hubungannya dengan mitra ya, supaya mitra mengetahui apa sih rencana kita, maksudnya tujuan kita untuk melaksanakan kegiatan magang ya istilahnya di mitra tersebut selama 3 bulan, ya otomatis mahasiswa perlu menyiapkan itu. Proposal kegiatan untuk terkait dengan UNES Prigel itu kan nanti yang dibaca oleh mitra ya. Nah kalau mahasiswa tiba-tiba datang ke mitra tanpa membawa apa-apa ya sebenarnya bisa saja dengan penjelasan yang baik, tapi sebaiknya ada proposal itu. Nah ini mungkin nanti lebih jelasnya dari kebijakan fakultas ya, karena yang merumuskan tentang ini adalah fakultas, kembali lagi kepada fakultas masing-masing berarti ya Bu ya. Itu terkait dengan proposal untuk ke mitra. Nah sebenarnya di sistem sendiri itu ada satu menu pengisian terkait dengan proposal. Nah satu menu terkait dengan pengisian proposal itu mulai mitranya, kemudian judul kegiatannya apa, deskripsi programnya apa, dan seterusnya di situ tinggal mengisi saja. Oke. Nah nanti kalau pengen tahu ya bisa dibuka-buka di sistemnya. Oke. Mungkin tadi mengenai proposal ya Bu ya. Nah tadi dari Bu Putri sendiri menjelaskan bahwa ada di dalam proposal itu ada program-programnya juga. Nah untuk format atau ketentuan penyusunan proposal itu apakah ada aturan tersendiri Bu dari UNES Prigel? Ataukah seperti program-program itu apakah yang membuatnya mahasiswa atau bagaimana ya Bu ya? Oke, nanti kalau yang proposal ke mitra itu mungkin perlu diperjelas ke fakultas ya, karena memang UNES Prigel ini ranahnya ada di fakultas masing-masing. Jadi mulai dari timeline jika ada perbedaan, tapi rasanya perbedaannya nggak signifikan dengan timeline yang ada di UNES. Nah itu semuanya fakultas yang menentukan. Jadi silakan nanti konfirmasi kepada fakultas itu untuk format proposal yang ke mitra jika ada ya, karena sekali lagi ini perlu dikonfirm ke fakultas. Nah namun kalau kita merujuk pada sistem BKP MBKM UNES tadi di MBKM UNES HCID ada satu menu proposal tadi, itu memang formatnya sudah seperti itu, mahasiswa tinggal mengisi saja. Tidak perlu dicetak, tinggal ngisi saja, sama seperti ngisi formulir, diklik simpan, udah selesai. Seperti itu. Oke, mungkin untuk penyusunan proposal itu mungkin meranah pada fakultas juga ya Bu ya. Kemudian untuk prosedur pengajuan proposal UNES Prigel itu apakah dari fakultas juga yang mengatur atau dari tingkat UNES-nya langsung Bu? Ya, kalau terkait dengan mulai perencanaan, pendaftaran, pelaksanaan sampai evaluasi itu semuanya nanti wewenang dari fakultas. Jadi biasanya sebelum ada pembukaan periode UNES Prigel, nah bisa saja nanti ada pengumuman dari fakultas masing-masing yang dilewatkan ke Orprodi gitu. Oke, baik Bu. Mungkin untuk timeline mengenai penyusunan laporan itu kapan ya Bu ya kalau untuk UNES Prigel sendiri Bu? Ketika kegiatan berakhir Mas. Kegiatan berakhir Bu, berarti itu tadi, apakah ada seperti deadline-nya sendiri Bu? Mungkin H-7 atau bagaimana Bu? Ya sekali lagi itu fakultas ya, tapi ini saya beri sedikit gambaran. Misalkan tadi kegiatannya berakhir di bulan Desember. Nah bisa saja akhir Desember itu sudah harus mengumpulkan laporan. Tidak sama dengan PKL. PKL kan dulu misalkan dilaksanakan di semester peralihan ya, antara semester semester genap ke semester gasal kalau gasal ke genap Bu. Ya, gasal ke genap. Nah, biasanya kan mahasiswa berlama-lama ini menyelesaikan laporan, kadang menjelang semester 7 baru dimintakan ke dosen pembimbing. Bu, saya mau bimbingan laporan. Lah, kamu PKL-nya kapan? Sampai saya tanyanya gitu kan ya. Nah, kalau di sini enggak. Kenapa? Karena terkait dengan nilai. Nah, Desember selesai, sudah waktunya input nilai. Lah, gimana caranya bisa dapat nilai kalau kamu nggak menyelesaikan laporan?
Oke. Itu jadi terstruktur, nggak sampai berlama-lama seperti itu. Paling nggak kalau misalkan ada tambahan waktu ya seminggu seperti itu. Belum batas pengisian nilai ditutup. Berarti penyerahan laporannya itu sesuai dengan batas input nilai juga ya Bu ya? Ya. Sesuai perkuliahan juga ya Bu ya? Itu nanti diatur di sistem Mas. Sistem itu ada tempat pengumpulan pelaporan berdasarkan tanggal pengumpulannya sampai kapan itu ada. Dan yang menentukan itu yang mengisi tentunya adalah dari gugus fakultas, gugus MPKM kerjasama fakultas. Terus kemudian mengenai format dan ketentuan penyusunan laporan ini juga apakah ada perbedaan Bu dari sistem PKL yang dulu dengan Unesprigel ini Bu? Nah, ini sekali lagi ya, karena ini kebijakan fakultas biasanya yang punya template-nya adalah yang membuka program. Biasanya kan ada template ya untuk PKL ya. Iya Bu, ada Bu. Nah, untuk yang ini juga ada, insya Allah ada, mungkin ya mirip-mirip dengan PKL lah. Yang jelas kalau di sistem itu yang wajib diisi adalah logbook harian. Nah, untuk penugasan misalkan fakultas butuh laporan kemajuan atau laporan bulanan, bisa saja fakultas menambahkan salah satu tempat untuk unggah laporan kemajuan. Kalau laporan akhir wajib. Oke Bu. Nah, kalau yang di tengah-tengah itu tergantung fakultas masing-masing lagi. Oke, berarti bisa aja ada ketentuan-ketentuan yang berbeda-beda masing-masing fakultas berarti ya Bu bisa ya? saja. Contohnya begini juga, kalau yang Unesprigel 20 SKS, otomatis 5-6 bulan itu sudah menutup kemungkinan mahasiswa bisa ikut Unesgiat di semester yang sama. Oke. Karena waktunya pasti kena Unesprigel. Nah, kalau mahasiswanya mau melakukan Unesgiat di semester berikutnya ya enggak masalah. Tapi juga ada kesempatan di surat edaran semester ini ya, ada kesempatan merekognisi ke KKN. Tapi apa syaratnya? Syaratnya adalah di sini pihak fakultas atau Koorprodi secara langsung ya, pihak prodi ya maksud saya ya, mengkomunikasikan ke Pusbang KKN bahwa kegiatan Prigel ini selama 5 bulan minta RPS-nya kok. RPS-nya ini mohon untuk bisa direkognisikan ke KKN. Nah, otomatis pihak Pusbang KKN juga mencocokkan. Nih Prigelnya ada unsur CPL-nya KKN nggak sih? Nah, kalau nggak ada bisa saja disisipkan sama mereka. Tolong ditambahin tugas gitu. ini ya. Nah, bisa saja kayak gitu. Oke. Mungkin untuk part kita ya, part kali ini yaitu penyusunan proposal dan laporan Prigel UNES, mungkin kita cukupkan. Kita selanjut ke part selanjutnya.